Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya, Nak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Coba ketua kelasnya Amar Fauzan silakan menyiapkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak dalam keadaan sehat semua. Ibu lihat sih absensinya sudah nihil. Oke, sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sudah ya. Oke. Di sini mata pelajaran kita itu otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. KD-nya menganalisis peralatan atau perlengkapan kantor atau office supplies, memilih peralatan atau perlengkapan kantor office supplies. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan tata cara pemilihan perlengkapan kantor, menganalisis pemilihan peralatan perlengkapan kantor. Setelah pembelajaran ini diharapkan Ananda semua mampu menerapkan tata cara pemilihan perlengkapan kantor dengan tepat serta terlibat aktif, bertanggung jawab dalam bertanya, santun dalam memberikan kritik. Yang kedua, setelah melaksanakan diskusi peserta didik atau Ananda, diharapkan mampu menganalisis pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor dengan benar serta terlibat aktif, bertanggung jawab dalam bertanya, santun dalam memberikan kritik. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, ada yang tahu nggak, Nak? Pembelajaran kemarin kita belajar apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Yunia Sarah. Oke, Yuni. Apa, Yun? Kemarin belajar apa ya, Yuni? Kemarin mengaitkan materi definisi perlengkapan kantor dan jenis-jenis perlengkapan kantor. Oke, benar. Jadi minggu lalu, pertemuan minggu lalu kita belajar yaitu tentang definisi perlengkapan kantor dan jenis-jenis perlengkapan kantor. Jadi sudah memahami anak ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu pengen mengaitkan dulu nih anak ya. Oke, di sini ada gambar pertama nih. Ada gambar apa, Nak, ini? Meja dan kursi. Meja dan kursi. Meja dan kursi itu merupakan perlengkapan kantor ya. Jadi Ibu dulu di sini, nanti ada gambar 5 gambar lagi. Ibu kasih kesempatan, Ibu pengen berbagi poin nih sama kalian. Jika kalian bisa menebaknya dengan benar, akan mendapat nilai plus 10. Di sini ada meja kursi. Meja kursi itu fungsinya untuk apa? Perlengkapan kantor. Kursi itu fungsinya untuk tempat duduk. Meja itu untuk meletakkan pekerjaan-pekerjaan kantor. Seperti ada laptop, berkas-berkas itu di atas meja. Jadi meja dan kursi itu saling berkaitan ya, Nak ya. Oke, selanjutnya gambar kedua nih. Siapa yang bisa nebak? Yaitu gambarnya apa, kemudian fungsi peralatannya apa, kemudian digolongkan termasuk ke perlengkapan atau peralatan kantor apa. Jelas ya, Nak ya? Jelas, Bu. Oke, siap ya. Oke, gambar kedua. Ya, ini siapa yang bisa menjawabnya, Nak? Siapa tuh? Ya, Bu, catat. Siapa? Rida, Bu. Oke, Rida. Pinter. Apa, Rida? Ini gambar apa, Rida? Kedua merupakan gambar stop map folio. Digunakan untuk menyisipkan surat, lamaran kerja, proposal atau dokumen lainnya agar tidak tercecer dan susunannya tertata rapi. Oke, karena ada daun pengatupnya ya atas bawah jadi tidak tercecer. Ini termasuk barang apa, Nak? Peralatan perlengkapan kantor berbentuk lembaran. Oke, barang berbentuk lembaran. Pinter ya Rida ya, berarti Rida nih dapat nilai plus 10. Oke, beri plus dulu untuk Rida dong. Gambar ketiga ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Karesa, Bu. Oke, Caresa, ayo anak cantik. Apa? Gambar apa ini, fungsinya apa? Gambar stapler. 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 Iya, fungsinya? Fungsinya untuk menyatukan sejumlah kertas. Termasuk golongan? Non-lembaran. Oke, non-lembaran. Atau bisa disebut dengan apa? Barang yang tidak habis pakai. Iya, pinter. Jadi, stapler ini termasuk barang tidak habis pakai. Karena apa, Nak? Karena bisa dipakai secara berulang-ulang atau terus
terus ya. Pintu Caresa ya, udah pinter banget. Gambar terakhir ya, gambar apakah ini? Siapa yang bisa? Saya Bu, Bu Mutia siapa Putri teman? Bu. Mutia P, Mut. Itu perforator Bu. Perforator yakin? Ya Bu, yakin. Iya. Fungsinya apa, Mut? Untuk melubangi kertas atau kartu Bu. Oke, ini ada berapa pelubang, Mut, yang digambar? 2. 2. Oke, jadi perforator itu ada 2 pelubang, 5 pelubang, 6 pelubang gitu ya, Nak ya. Jadi yang ditampilkan di sini perforator itu 2 pelubang. Tergolong apa, Mut? Itu berbentuk non lembaran Bu, atau bisa disebut juga barang tidak habis pakai. Ah, iya, pinter banget ya. Oke, terima kasih udah jawab dengan benar semuanya. Beri plus untuk semuanya dong, cantik. Ganteng. Oke, alhamdulillah ya pembelajaran kemarin sudah banyak kalian ketahui semua. Untuk selanjutnya yaitu materi kita adalah tata cara pemilihan perlengkapan kantor. Nah, di sini ya Nak ya Ibu jelaskan. Sebelum Ibu jelaskan di sini Ibu sudah share juga ya. Kalian bisa lihat di e-learning. Oke, di sini kegiatan inti kita hanya satu materi ya Nak ya, karena kita cuma hanya 1 jam. Faktor yang harus diperhatikan dalam berbelanja dan memilih peralatan kantor jika mengutip pendapat Wibel dalam Skoco 2007, kegiatan inti yang pertama Nak. Yang pertama itu adalah kalian harus tahu tujuan penggunaan peralatannya. Jadi kalian harus tahu tujuan penggunaannya apa. Jadi jangan asal beli ya Nak ya. Harus tahu tujuannya, tujuan penggunaan peralatannya apa gitu ya. Yang kedua, memilih peralatan yang sesuai. Kalian pilih yang sesuai dengan jenis pekerjaan kalian. Ya, misalnya contoh ya, kalau kalian bekerja di bidang desain, itu kan pasti butuh kamera ya. Nah, jadi apa? Jangan sampai yang nggak penting kalian beli. Jadi kalian harus pilih dengan benar, memilih peralatan sesuai dengan kebutuhan ya. Yang keempat, spesifikasi peralatan. Jadi kalian harus tahu juga spesifikasinya. Jadi contohnya misal dalam peralatan itu disesuaikan dengan kebutuhan kantor ya. Misalnya contoh kan banyak merek ya, kayak seperti printer kan banyak jenisnya ya. Ada printer dot matrix, ada printer laser. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan desain apa lebih harus printer yang bagus dot matrix apa laser Nak? Ada yang tahu nggak? Laser, Bu. Printer laser yang bagus ya. Jadi jenis printer laser. Jadi kita lihat spesifikasi peralatannya terlebih dahulu, baru kita membeli peralatan tersebut atau memilih peralatan tersebut. Oke. Yang ke-12 terakhir yaitu standarisasi peralatan. Jadi standarisasi peralatannya seperti apa kalian harus bisa mengetahuinya. Yaitu contoh setiap perusahaan selalu memiliki standarisasi peralatan yang digunakan. Untuk itu disesuaikan standar yang digunakan dengan biaya yang tersedia. Jadi biayanya juga dilihat. Oke, sampai sini sudah jelas, Nak? Ada yang ditanyakan Jelas, atau Bu. ada yang belum jelas? Saya Bu mau nanya. Nanya yang poin mana? Ada poin 8 Bu. Fleksibilitas peralatan contohnya seperti apa Bu? Saya kurang jelas. Oke, fleksibilitas peralatan. Jadi sebelum memilih peralatan itu, kita harus melihat fleksibilitas peralatannya. Jadi mesin multifungsi. Jadi fleksibilitas peralatannya itu dilihat fleksibel nggak ya gitu. Ini berkaitan dengan multifungsi. Jadi ada mesin fotokopi yang bisa ngeprint, kemudian bisa scanner. Jadi ada 3 fungsi. Jadi jangan sampai sia-sia, kalau misalnya kemarin kita beli cuma mesin fotokopi 1, kan lebih baik kan memilih fleksibilitas peralatannya ada 3 fungsi. Itu maksud ya dari fleksibilitas peralatan. Sudah jelas? Jelas Bu. Pertimbangan dalam memilih peralatan atau perlengkapan kantor. Nah, ini Ibu jelaskan secara singkat aja ya, Nak ya. Pertimbangan dalam memilih perlengkapan kantor, yang A, peralatan harus cocok dengan jenis pekerjaannya. Yang B, peralatan yang dipilih benar-benar dibutuhkan. Yang G, tersedia ruang kantor untuk meletakkan peralatan. Oke, di sini studi kasus. Untuk mengasah kemampuan Ananda, silakan kerjakan analisis tata pemilihan perlengkapan kantor ya Nak ya. Silakan kalian download LKPD yang ada di LMS, diskusikan dengan teman, dan presentasikan hasil analisis. Oke, masih ingat nggak kelompok yang kemarin Nak?
Masih, Bu. Oke, waktu minggu lalu masih ingat ya yang presentasi? Oke, di sini Iya, studi Bu. kasus yang pertama. Buatlah sebuah analisis kelompok Anda hendak mendirikan perusahaan. Tentukan jenis perusahaan yang hendak kelompok Anda dirikan. Jadi ada dua pilihan nih, Nak. Ada perusahaan bergerak di bidang jasa, yaitu jasa desain produk dan jasa travel perjalanan. Jadi pilih salah satu ya, Nak ya. Kemudian yang ketiga, buatlah daftar peralatan perlengkapan kantor yang akan kelompok Anda hadirkan atau kalian akan beli gitu ya. Yang keempat, terakhir, tuliskan langkah-langkahnya. Ya, langkahnya apa aja sih yang kelompok Anda lakukan dalam memilih peralatan perlengkapan kantor tersebut. Udah jelas instruksi tugasnya, Nak? Ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Oke, jelas. Diskusi ya, Nak ya. Di forum diskusi nanti Ibu kontrol. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompoknya nggak berubah dari kemarin ya. Kelompok 1 sampai kelompok 5, masing-masing kelompok kan dibagi 4. Silakan diskusi. Ibu kasih waktu ya, Nak ya, 10 menit dari sekarang. Diskusi silakan. Ibu kontrol sambil Ibu buka e-learning-nya. Diskusi sama teman-temannya ya. Ibu kontrol nih, jangan sampai nggak diskusi. Oke, kelompok kedua udah banyak diskusi, silakan. Ditanggapi teman yang lain. Oke, sudah selesai. Silakan kelompok 5 share screen, Nak. Baik, Bu. Kelompok yang lain disimak baik-baik ya. Oke, dah tuh. Oke, pinter. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda, perwakilan dari kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu Amanda, Tamara, Della, dan Devista. Pertama, kelompok kami menentukan perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain yaitu bernama PT Setia Group. Daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada perusahaan yaitu barang habis pakai, kertas HPS, kertas karbon, kertas folio bergaris, barang tidak habis pakai, komputer, printer laser, mesin fotokopi, mesin scanner, kamera foto, piling kabinet. Ketiga, langkah-langkah yang akan kelompok kami lakukan dalam memilih peralatan atau perlengkapan kantor yaitu jenisnya sebaiknya yang praktis, peralatan tersebut dapat mengurangi biaya pelaksanaan kerja, mutunya harus benar-benar baik, pelatihan untuk pengoperasian dapat dilakukan dengan mudah, tersedia ruang kantor untuk meletakkan peralatan, dan terakhir, peralatan harus cocok dengan jenis pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oke, Amar. Kenapa, Mar? Tadi kan kelompok 4 milih perusahaan jasa di bidang desa itu. Nah, peralatan kameranya itu apa aja? Kamera apa yang digunakan? Tahu saya sih kamera yang digunakan itu bukan kamera biasa, harus kamera yang bagus dan benar-benar berkualitas seperti kamera DSLR dan lain-lainnya. Oh iya, bagus ya masukannya dari Amar nih. Ya, jadi kelompok Amanda kan mengambil jenisnya itu di bidang jasa yaitu desain ya, Nak ya. Oke, yang dihadirkan di perusahaan kamu apa, Amanda tadi? Ada kamera nggak di situ tadi kata Amar? Nah, bidang desain itu kan tak luput dari kamera ya. Nah, jadi kameranya jangan kamera sembarangan, benar ya Amar ya. Jadi harus ada kamera yang kualitas gambarnya itu bagus. Terima kasih Amar ya, kasih masukannya untuk Amanda. Amanda juga terima kasih untuk presentasinya. Ibu simpulkan untuk presentasi yang disampaikan oleh kelompok Amanda, itu kelompok 5, itu sudah bagus ya Nak ya, sudah terstruktur. Tadi pertanyaannya kan memilih perusahaan apa yang pertama. Jadi Amanda tadi memilih perusahaan bidang desain ya. Yang kedua, yang dipersiapkan apa? Ada barang habis pakai, barang tidak habis pakai. Oke, benar, bisa digolongkan ya. Bagus. Nah, Ibu kasih masukan, lebih baik tadi masukan dari Amar sudah benar, dikasih mereknya, sama dikasih berapa buah yang dibutuhkan gitu, Nak ya. Amanda jelas ya, Nak ya? Jelas, Bu. Oke, jadi kan kayak perforator berapa nih yang dibutuhkan, berapa unit. Sekarang beri plus dulu dong untuk kelompok Amanda, sudah bagus presentasinya. Sekarang buka e-learning, mengerjakan e-learning seperti biasa. 5 menit dari sekarang, karena cuma 5 soal. 5 menit dari sekarang. Oke, ya, alhamdulillah banyak yang mayoritas, banyak yang nilainya 10 ya. Cuma ada 2 orang, 8 sama 6. Pinter-pinter nih. Oke, terima kasih banyak ya Nak ya. Selanjutnya siapa yang bisa merefleksikan nih Nak?
Ayo Ajeng, silakan merefleksikan apa yang Ajeng dapatkan nih setelah pembelajaran hari ini, Nak. Saya dapat mengetahui tentang tata cara pemilihan perlengkapan kantor, faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih peralatan atau perlengkapan kantor. Dapat bermanfaat untuk saya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membeli peralatan kantor harus diperhatikan faktor-faktornya. Nggak main beli-beli aja, jadi numpuk gitu, Bu. Iya, pintar ya. Terima kasih refleksi dari Ajeng ya. Beri aplaus dulu dong anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kemudian Ibu simpulkan refleksi atau pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Jadi Ananda semua dalam memilih peralatan perlengkapan kantor itu harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama, jenisnya itu harus praktis. Jangan sampai bikin memberatkan pegawai ya. Yang kedua, peralatan itu harus dilihat dari biayanya murah nggak, atau jangan sampai mahal tapi kualitasnya jelek, intinya gitu. Yang ketiga, tentunya benar-benar baik. Kemudian yang keempat, pelatihan pengoperasiannya. Jadi diharapkan pegawai itu harus bisa mengoperasikannya. Oke, itu saja kesimpulan dari Ibu. Terima kasih banyak untuk hari ini, Nak. Semoga ilmu yang hari ini Ibu sampaikan ke kalian Jumat Berkah ini bermanfaat untuk kalian ya, Nak ya. Sebelum kita tutup, silahkan siapkan dulu oleh Amar Fauzan. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan Google Meet ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya, Nah. Jaga kesehatan ya. Salam buat orang tua kalian di rumah. Assalamualaikum, bye-bye.